Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kita lanjutkan pengajian kita para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kita sebutkan tadi di antara keutamaan taubat bahwasanya bertobat bukan cuma mengampuni dosa-dosa, bahkan menyebabkan masuk ke dalam surga. Di antaranya Allah sebutkan dalam surat Ali Imran ayat 135 dan 136, kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha. Kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina idza fa'alu fahisyah, dan orang-orang yang mereka jika melakukan fahisyah. Fahisyah itu artinya dosa besar, dosa keji seperti zina dan yang semisalnya. Disebut oleh Allah fahisyah. Ternyata jika mereka bertobat, kata Allah, ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Kalau mereka bertobat, kata Allah, maka balasan bagi mereka adalah ampunan Allah dan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ini dalil bahwasanya tidak disyaratkan masuk surga tidak boleh bersalah. Orang berdosa pun bisa masuk surga ternyata. Bahkan orang yang berdosa besar juga bisa masuk surga. Dalam ayat ini Allah mengatakan walladzina idza fa'alu fahisha, dan orang-orang jika melakukan dosa besar seperti berzina. Apakah orang berzina bisa masuk surga? Bisa, syaratnya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai orang mengatakan, "Oh, kamu pernah berzina enggak bakal masuk surga." Enggak. Tidak ada yang mengatakan demikian. Bahkan orang yang melakukan dosa besar, kalau dia bertobat dia bisa masuk surga. Bahkan Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Ini menunjukkan luasnya rahmat Allah. Ternyata bukan syarat masuk surga tidak boleh melakukan dosa besar. Ternyata orang melakukan dosa besar juga masih bisa masuk surga dengan syarat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara keutamaan bertobat kepada Allah, Allah merubah keburukan menjadi kebaikan. Allah merubah keburukan menjadi kebaikan. Dalam surat Al-Furqan Allah berfirman, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq wa la yaznun. Kata Allah, dan orang-orang yang tidak berdoa kepada selain Allah, dan orang-orang yang tidak membunuh jiwa yang dilarang untuk dibunuh, dan orang-orang yang tidak melakukan zina. Kata Allah, wa may yaf'al dzalika yalqa athama yudha'af lahu al-'adzabu yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Kata Allah, barang siapa yang melakukan tiga dosa ini, berbuat syirik, membunuh orang, melakukan zina, maka dia berdosa dan dilipat gandakan dosanya dan dilemparkan dalam neraka jahanam dan kekal dalam neraka jahanam. Kemudian kata Allah, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Kecuali orang yang bertobat dan beriman dan beramal soleh, maka Allah rubah keburukannya menjadi kebaikan. Ada khilaf di kalangan para ulama, apa maksudnya Allah merubah keburukan menjadi kebaikan? Ini orang tadi dia berbuat syirik kepada Allah, tadi dia bunuh orang lain, kemudian dia berzina, terus dia bertobat. Seandainya dia tidak bertobat, kekal dalam neraka jahanam. Jadi masalah sekarang dia bertobat. Nah, apa yang terjadi dengan keburukannya? Allah mengatakan mereka itulah orang-orang yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Allah rubah keburukan mereka menjadi kebaikan. Apa yang dimaksud dengan perubahan dari keburukan menjadi kebaikan? Ada pendapat mengatakan maksudnya berubah, tadinya mereka bermaksiat sekarang berbuat kebaikan. Dan pendapat yang lain mengatakan maksudnya itu amalan keburukan yang harusnya merupakan catatan ditaruh di timbangan keburukan, sekarang ganti ditaruh di timbangan kebajikan. Zina yang pernah dia lakukan jadi pahala. Ini pendapat yang luar biasa, tapi ada khilaf di kalangan para ulama. Di antara dalil yang menguatkan bahwasanya maksiat yang dia lakukan berubah menjadi kebaikan, diletakkan dalam timbangan kebajikan, adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang orang yang paling terakhir keluar dari neraka jahanam dan yang pertama paling terakhir masuk surga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inni la a'lamu akhir ahli jannati dukhulan." Aku mengetahui orang masuk surga yang paling terakhir. Siapakah orang tersebut?
Rajulun yu'ta bihi yaumal qiyamah, seorang yang dihadirkan pada hari kiamat. Fayuqal, maka dikatakan, Allah berkata, i'ridu alaihi sighara dzunubihi warfa'u an kibariha. Kata Allah, tampakkanlah kepada orang ini dosa-dosa kecilnya dan sembunyikan dosa-dosa besarnya. Fatu'radu alaihi sigharu dzunubihi, lantas dinampakkanlah kepada dia dosa-dosa kecilnya. Fayuqal amilta yauma kadza wa kadza kadza wa kadza. Maka dikatakan kepada orang ini, kau telah berbuat maksiat pada hari ini dan hari ini kau melakukan demikian dan demikian. Fayaqulu na'am, dia berkata, iya ya Allah, saya mengaku. Dia tidak mampu untuk mengingkari itu semua. Wa huwa musfikun min kibari dzunubihi. Sementara dia ketakutan. Ini baru dosa-dosa kecil ditunjukkan, bagaimana lagi dengan dosa-dosa yang besar? Dia ketakutan. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa inna laka makana kulli sayyi'atin hasanah. Maka dikatakan kepada dia, seluruh dosa tadi yang kau lihat sekarang diganti dengan apa? Kebaikan. Jadi dosa-dosa tersebut sekarang diletakkan pada timbangan apa? Kebajikan. Bayangkan, dosa-dosa dirubah menjadi kebajikan. Maka dia berkata, tatkala itu dia ingin dosa-dosa besarnya juga ditampakkan supaya dirubah jadi apa? Kebajikan. Maka dia mengatakan, Rabbi qad amiltu asya'a la araha hahuna. Ya Allah, saya punya maksiat-maksiat yang lain kok tidak saya lihat pada hari ini. Dia ingin ditampakkan kemaksiatan yang dosa-dosa besar agar diletakkan juga pada timbangan apa? Kebajikan. Ini dalil bahwasanya benar-benar keburukan dirubah menjadi apa? Kebaikan. Maka sungguh beruntung orang yang bertobat sebelum meninggal dunia. Sungguh beruntung kalau dia bertobat dengan taubatan nasuha. Bayangkan, bukan cuma diampuni dosa-dosanya, bahkan ditinggikan derajatnya, masuk surga, derajatnya tinggi. Kenapa? Keburukan-keburukannya dirubah menjadi apa? Kebaikan. Ini pendapat sebagian ulama. Wallahu a'lam bishawab. Taib, di antara keutamaan bertobat yaitu didoakan oleh para malaikat. Didoakan oleh para malaikat. Allah berfirman, malaikat berdoa kepada Allah, faghfir lil ladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim. Para malaikat berdoa, ya Allah, ampunilah orang-orang yang bertobat dan mengikuti jalanmu dan jauhkanlah mereka dari azab neraka jahanam. Orang yang bertobat didoakan oleh para malaikat. Ini luar biasa, karunia yang luar biasa. Bayangkan orang bertobat didoakan oleh para malaikat. Tapi para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini di antara keutamaan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan kita harus berbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala setiap saat. Lihatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa bertobat, senantiasa beristighfar. Kalau Nabi senantiasa beristighfar, apalagi kita. Dan saya ingatkan agar kita membasahi lisan kita. Antum kalau lagi naik mobil, lagi sendirian, beristighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Apalagi istighfar itu menghilangkan segala kesulitan. Sebagaimana perkataan Nabi Nuh kepada kaumnya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Dan aku berkata kepada kaumku, beristighfarlah kepada Allah, sungguhnya Allah Maha Pengampun. Yursilis samaa 'alaikum midrara. Allah akan turunkan kepada kalian hujan yang lebat, yang berkah. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Dan Allah akan berikan kepada kalian anak-anak, dan Allah akan berikan kepada kalian harta. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dan Allah akan suburkan kebun-kebun kalian, dan Allah akan alirkan sungai-sungai kalian. Jadi orang yang beristighfar, semakin banyak beristighfar, semakin banyak kemudahan yang akan Allah berikan kepada dia. Oleh karenanya diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Sungguh beruntung seorang yang mendapati di catatan amalnya banyak istighfar, banyak istighfar. Jadi banyak istighfar. Saya sampaikan, antum ibu-ibu bisa sambil goreng tempe astagfirullah, bisa atau tidak? Astagfirullah, astagfirullah, bisa. Kenapa enggak bisa? Sambil mijit suami bisa istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Bisa atau tidak? Bisa-bisa aja. Sambil nyetir mobil suami, astagfirullah, 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 bisa. Banyak. Sekarang waktu luang kita lagi di lift, nunggu liftnya naik, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dan kalau di Saudi banyak. Di Saudi kita naik lift ada tulisan, penuhi waktumu sambil beristighfar. Penuhi dengan beristighfar. Penuhi dengan apa? Berzikir kepada Allah. Sehingga kita lihat, oh kita ingat kepada Allah. Meskipun hanya nunggu lift mungkin beberapa menit, 1 menit atau beberapa detik, kita isi astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya. Lagi ngantri kita istighfar. Sekarang tidak. Lagi ngantri WA. Lagi di lift WA. Lagi nyetir pun ada yang WA sambil nyetir.
Ya, kapan mau istighfarnya? Kapan kita basahi lisan kita dengan apa? Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, ini yang pertama para hadirin, seorang kalau bermaksiat, pertama dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalau seorang bermaksiat, banyak melakukan kebajikan. Agar kebajikan-kebajikan yang kita lakukan akan menghapuskan dosa-dosa kita. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan bahwasanya dosa-dosa itu ibarat najis. Dan amalan kebajikan itu adalah ibarat air yang bersih. Nah, kalau kita memiliki air bersih yang banyak, maka najis tersebut akan lebur dan akan hilang. Oleh karena tatkala ada seorang Arab Badui kencing di Masjid Nabawi, kencing di Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah dia kencing, maka Rasulullah SAW memintakan untuk didatangkan seember air. Fa uhriqu alaihi. Setelah itu seember air tersebut ditumpahkan di tempat kencing Arab Badui tadi, maka hilang najisnya. Arab Badui tadi kencingnya lumayan ya. Entah berapa, mungkin setengah liter, seperempat liter, intinya banyak juga. Tetapi karena air seember lebih banyak, maka hilanglah apa? Najis tersebut. Nah, ini logika yang bagus. Nah, kalau kita punya amalan kebajikan yang banyak, dosa-dosa kita akan lebur. Apalagi kalau keamalan kebajikan kita sangat banyak. Kalau ada dosa-dosa kecil, Allah tidak peduli, lebur. Makanya Nabi SAW bersabda, "Idza balagal ma'u qullataini lam yahmilil khabath." Kalau air telah mencapai 2 kullah, maka tidak ternajisi. Antum punya air misalnya 2 kullah, 200 liter. Antum punya air 1 kolam. Tahu-tahu ada anak kecil kencing di ujung sana, enggak pengaruh. Kenapa? Air antum 1 kolam, enggak ada masalah. Najis tersebut tidak dianggap. Kenapa? Lebur dengan lautan kebaikan antum. Artinya seorang perbanyak kebaikan-kebaikan agar dosanya diampuni oleh Allah dan ditiadakan, tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalil akan hal ini, kisah seorang sahabat yang dia pernah mencium seorang wanita fi aqsal Madinah, di ujung kota Madinah. Dia menyentuh wanita yang bukan mahramnya, dia cium. Setelah dia cium wanita tersebut, dia menyesal. Maka dia ketakutan datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, "Ya Rasulullah, aqim alayya haddan." Ya Rasulullah, tegakkanlah hukum had kepadaku. Kenapa? Saya sudah menyentuh seorang wanita yang bukan mahramku. Saya sudah menyentuh seorang wanita yang bukan istrinya. Dia menyangka ada hukum had. Dia mengatakan, "Aqim alayya haddan." Ya Rasulullah, tegakkan hukum had. Maka Rasulullah SAW tidak menjawab, karena kalau menyentuh wanita enggak ada hukum hadnya, enggak ada. Kalau berzina ada, dirajam atau dicambuk. Tapi kalau sekedar megang cuma dosa, enggak ada hukum hadnya di dunia. Baik. Setelah itu dikumandangkan azan, kemudian qomat, maka Rasulullah SAW pun salat, dan orang ini pun salat berjamaah bersama Nabi. Setelah salat berjamaah, Rasulullah SAW tanya, "Aina sa'il?" Mana tadi yang bertanya? Dia datang, "Ya Rasulullah, tegakkanlah hukum had." Kata Rasulullah SAW, "As-shalaita ma'ana?" Kau tadi salat bersama kita, salat berjamaah? Kata dia, "Iya ya Rasulullah." Kata Rasulullah SAW, "Allah telah mengampuni dosa-dosamu." Gara-gara apa? Gara-gara dia salat berjamaah. Kemudian turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa aqimis salata tarafayin nahari wa zulafan minal lail, innal hasanati yudhhibnas sayyi'at. Dzalika dzikra lidzakirin." Kata Allah Subhanahu wa taala, dirikanlah salat di penghujung hari dan di malam hari, sungguhnya kebaikan-kebaikan akan menghilangkan dosa-dosa. Ternyata salat berjamaah bisa menghilangkan apa? Dosa-dosa. Gara-gara orang ini salat berjamaah, maka dosa dia menyentuh wanita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan salah paham dengan hadis ini. Ustaz, saya mau pegang cewek, Ustaz, setelah itu saya salat berjamaah. Jangan begitu ya. Ya, jangan salah paham ya. Kita bilang ente pegang cewek jelas berdosa. Salatmu belum tentu khusyuk. Belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi maksud saya, lihat, gara-gara dia salat berjamaah, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan malas-malas salat berjamaah. Terutama salat subuh. Di antara dalilnya tentang bahwasanya amalan baik bisa menghapuskan dosa-dosa adalah kisah Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu taala anhu. Hatib bin Abi Balta'ah adalah seorang sahabat yang pernah ikut perang Badar. Dan perang Badar adalah perang yang sangat luar biasa. Perang pertama yang besar antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin, sehingga Allah namakan dengan Yaumal Furqan, hari pembeda. Karena membedakan antara hak dan batil. Sampai Nabi SAW waktu perang, Rasulullah SAW berdoa, "Ya Allahumma intahlak hadhil isabah falan tu'bad." Nabi mengatakan, "Ya Allah, kalau kami mati kau tidak akan disembah ya Allah." Saking Nabi ketakutan tatkala itu, ingin kemenangan bagi kaum muslimin. Kenapa? Kaum muslimin cuma 350, musuhnya 1000 dengan persenjataan yang lengkap. Maka Nabi SAW berdoa kepada Allah sampai Allah abadikan, "Istastaghithuna rabbakum fastajaba lakum." Tatkala kalian beristighatsah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik.
Di antara para peserta perang Badar 315 orang tersebut adalah seorang sahabat yang bernama Hatib bin Abi Balta'ah. Nah, Hatib bin Abi Balta'ah ikut perang Badar pada tahun 2 Hijriah. Perang Badar terjadi pada tahun 2 Hijriah. Pada tahun 8 Hijriah, Hatib melakukan maksiat. Apa maksiat yang dia lakukan? Dia memberi laporan kepada orang-orang musyrik bahwasanya Nabi akan menyerang kota Mekah, dan ini kemaksiatan, dosa. Hatib menulis surat kepada keluarganya, sebuah surat, kemudian dititipkan kepada seorang wanita. Disuruh wanita tersebut bawa surat ini kepada keluarganya di Mekah, bahwasanya Nabi Muhammad SAW dan bala tentaranya akan menyerang kota Mekah. Turunlah wahyu kepada Nabi SAW mengabarkan tentang perbuatan Hatib. Maka Nabi SAW menyuruh sebagian sahabat, di antaranya Ali bin Abi Thalib, untuk kejar wanita tersebut. Maka dikejarlah wanita tersebut. Akhirnya dia ngaku ada surat dari Hatib. Maka datanglah Ali bin Abi Thalib dengan sahabat yang lain membawakan surat tersebut kepada Nabi. Maka Nabi panggil Hatib bin Abi Balta'ah. Dia mengatakan, "Ma hadza ya Hatib?" Apa yang kau lakukan wahai Hatib? Ini bahaya. Dosa ini. Memberi kabar kepada kaum musyrikin bahwasanya kami akan menyerang, bahaya. Dan ini berbahaya dalam strategi peperangan. Bisa jadi orang-orang musyrik bersiap dan bisa menyerang tiba-tiba. Oleh karenanya hal yang dilakukan oleh Hatib adalah kesalahan besar. Sampai-sampai seorang sahabat marah dan mengatakan, "Ya Rasulullah, da'ni adrib unuk hadza rajul." Ya Rasulullah, biarkan saya penggal kepala orang ini. Kenapa? Dia telah memberi bahaya bagi kaum muslimin. Ingin dibunuh oleh seorang sahabat, Hatib bin Abi Balta'ah. Kata Rasulullah SAW, "La, jangan. La'alla Allah ta'ala ala ahli Badar faqala i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum." Kata Nabi, "Innahu min ahli Badar." Dia ini pernah ikut perang Badar. Bagaimana kau penggal lehernya? Dia ini pernah ikut perang Badar. Dan Allah telah melihat hati-hati para peserta perang Badar, dan Allah mengatakan, "Lakukan apa yang kalian kehendaki, maka aku telah mengampuni kalian." Jadi Hatib bin Abi Balta'ah melakukan dosa besar 6 tahun setelah perang Badar, masih diampuni oleh Allah. Kenapa? Dia pernah punya lautan kebaikan. Dia pernah punya apa? Lautan kebaikan. Bayangkan dosa besar dia lakukan, 6 tahun berikutnya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksud saya, Anda hidup ini di masa hidup kita banyak melakukan kebajikan, berbakti sama orang tua, bantu itu dakwah. Dakwah ini pahalanya besar. Kalau banyak, semakin orang semakin banyak dengar, semakin banyak pahala mengalir kepada kita. Ya. Antum sholat malam, ya, terutama berbakti kepada orang tua. Ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakukan kebaikan sebanyak-banyaknya. Nah, kalau Anda punya kebaikan sebanyak-banyaknya, kalau ada dosa-dosa yang sedikit-sedikit, tidak dipandang oleh Allah. Lebur dengan kebaikan tersebut. Ingat kaidah kata Nabi SAW, "Idza balagal ma'u kullataini lam yahmilul khabath." Kalau air telah mencapai 2 kullah, maka tidak akan mengandung apa? Najis. Kalau kebaikan antum banyak, antum menyumbang, antum ini bantu orang tua, bantu orang miskin, ya, subhanallah, maka kalau ada salah-salah sedikit, Allah tidak pandang. Kenapa? Lebur dalam kebaikan. Allah maafkan. Allah maafkan. Oleh karena para hadirin yang Subhanahu wa taala, saya kembalikan lagi pengajian kita bahwasanya jika seorang melakukan dosa, lakukanlah 2 perkara. Pertama, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua, dia banyak melakukan apa? Amal soleh. Terakhir saya tutup dengan beberapa poin berkaitan dengan masalah tobat. Pertama, poin pertama, tobat itu hanya bisa diterima kalau memenuhi persyaratan tobat. Persyaratan tobat tersebut, yang pertama, dia meninggalkan dosanya, yang kedua, dia menyesali perbuatannya, dan yang ketiga, dia bertekad untuk tidak kembali. Kalau terpenuhi syarat ini, maka tobatnya diterima. Meskipun nanti dia ulangi lagi. Contohnya, seorang bertobat di bulan Ramadan. Kita bertobat, jangan minum bir bulan Ramadan. Nanti bulan Syawal baru kita minum bir lagi. Ini tobatnya tidak diterima. Kenapa? Dia sudah berniat untuk kembali lagi. Ada seorang, saya bertobat, demi Allah saya tidak mau lagi lihat yang haram, saya tidak mau lagi cewek, saya tidak mau lagi, astagfirullah, menyesal. 1 jam berikutnya lihat lagi. Tobat yang pertama diterima atau tidak? Allah Maha tahu. Kalau dia benar-benar bertekad untuk meninggalkan, menyesali, Allah terima tobatnya. Meskipun besok dia lihat lagi, ini dosa tersendiri. Tapi dosa pertama sudah diampuni dengan syarat jika terpenuhi 3 syarat ini. Tapi kalau dia bilang, saya bertobat, nanti besok kan urusan lain. Nah, ini lain lagi kalau gitu. Tidak diterima. Benar-benar dia bertekad untuk meninggalkan. Nah, kalau sudah dalam hatinya dia bertekad untuk meninggalkan dan menyesali, maka Allah terima tobatnya meskipun nanti dia ulangi lagi. Kalau dia ulangi lagi, maka itu dosa tersendiri. Itu dosa tersendiri. Kemudian
Taubat itu hukumnya wajib segera. Barang siapa yang menunda taubat maka dia telah berdosa dengan dosa yang lain. Antum kalau bersalah segera bertobat, tidak boleh ditunda. Makanya Allah mengatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah kalian menuju pada ampunan Allah. Maka taubat hukumnya adalah wajibun fauri, segera. Barang siapa yang menunda taubat maka dia dapat dosa tersendiri lagi. Di antara yang berkaitan dengan taubat, kalau taubat tersebut berkaitan, dosa tersebut berkaitan dengan orang lain, maka harus dia kembalikan hak orang lain. Misalnya ada seorang mencuri mobil orang lain, maka dia bertobat. Caranya bagaimana? Kembalikan mobilnya. Jangan dia naik mobil tersebut dia mengatakan astagfirullah, astagfirullah, sementara mobilnya dia pakai terus. Ini tidak diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hak orang lain harus dikembalikan. Kalau dia mencuri HP orang lain, kembalikan HP orang lain tersebut. Jangan dia hanya mengatakan astagfirullah, saya menyesal, tapi HP-nya dipakai terus. Ini tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal yang berkaitan dengan taubat, tidak disyaratkan seorang taubat harus dari seluruh dosa seluruhnya baru bisa diterima. Jika seorang ternyata dia memiliki 5 maksiat, kemudian dia bertobat dari 2 kemaksiatan, yang 3 dia masih terus melakukan, maka 2 ini diterima. 2 ini ya diterima. Kenapa? Terkadang datang syaitan mengatakan, buat apa kau bertobat dari 2 dosa? Wong dosamu ada 5. Kalau kau tidak bertobat nasuh seluruhnya, Allah tidak akan terima. Ini bisikan syaitan. Kalau kita bisa bertobat dari 2, alhamdulillah. 3-nya kita masih berdosa. Kalau kita bisa bertobat dari 4 masih tinggal 1, alhamdulillah. Ini sudah diterima tobatnya, tinggal ini yang belum, karena kita belum bertobat. Maksud saya, jangan kita menyangka kita hanya bisa diterima tobatnya kalau kita tobat secara apa? Total. Kalau enggak. Ini enggak benar. Kapan kita bertobat dari satu dosa, kita diterima tobatnya meskipun dosa yang lain kita belum bertobat, dan kita akan dihukum oleh Allah dengan karena dosa-dosa yang lain. Tapi para hadirin Allah Subhanahu wa taala, ini saja yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab dan sudah banyak pertanyaan yang masuk, dan insyaallah di akhir pengajian insyaallah ada voucher ya, dan ada hadiah majalah bagi ikhwan-ikhwan yang bisa menjawab pertanyaan. Ini pertanyaan pertama, Ustaz mohon penjelasannya tentang bertobat apabila ada seorang yang pernah bertobat akan tapi dia mengulangi lagi perbuatannya sampai berulang kali dia melakukan seperti itu. Pertanyaan saya, apakah masih bisa dia bertobat dan diterima Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya tadi, selama dalam hatinya waktu dia bertobat, dia bertekad untuk tidak kembali dan menyesali perbuatannya dan dia tinggalkan, maka itu sudah diterima tobatnya meskipun dia ulangi lagi pada kesempatan yang lain. Bukan syarat taubat, syaratnya tidak boleh kembali. Allah tidak pernah mensyaratkan demikian. Ya. Tapi kalau sekarang bertobat 5 menit lagi, ulangi lagi 5 menit, berarti tobatnya enggak beres itu. Berarti tidak ada tekad. Kalau orang bertekad dia pasti berhenti meskipun beberapa hari. Kalau dia bertekad berarti dia pasti berhenti. Oleh karena Rasulullah SAW bersabda, ya, adnaba abdun dzamban, ada seorang hamba berdosa. Faqala, kemudian hamba ini berkata, Rabbi ufirli, ya Allah ampunilah aku. Maka Allah berkata, alima abdi anna lahu rabban ya'khudhu bidzambi wa yaghfiru dzamb. Hambaku tahu bahwasanya dia memiliki Tuhan yang menghukum karena dosa dan mengampuni dosa. Qad ghafartu lahu, maka aku ampuni dia karena dia bertobat. Kata Nabi SAW, thumma makatha masyaallah. Kemudian hamba ini setelah bertobat, dia diam beberapa lama, tidak berdosa. Thumma azdaba dzamban akhar, kemudian berdosa lagi. Dia berdosa lagi. Padahal sudah berapa lama dia bertahan tidak berdosa, akhirnya kembali lagi. Maka kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, kemudian hamba ini bertobat lagi, dia mengatakan Rabbi ghfirli, ya Allah ampunilah aku. Kata Allah, hambaku tahu dia punya Tuhan yang mengampuni dosa dan maafkan dosa. Aku ampuni dia. Tsumma makatha masyaallah, kemudian dia sadar beberapa lama. Kemudian dosa lagi. Kemudian minta ampun lagi, Allah ampuni lagi, dan demikian seterusnya. Jadi, jika seorang senantiasa bertobat kepada Allah meskipun dia terjatuh lagi untuk kedua kalinya, dia harus yakin bahwasanya kalau dia bertekad untuk meninggalkan, maka dia diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, ana mau bertanya bagaimana hukum taubat dengan hukum qisas. Hukum qisas memiliki banyak faedah. Di antaranya agar membuat orang jera, karena hukum qisas itu harus disaksikan.
wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau ada lelaki dan wanita melakukan zina, maka dirajam, dikisos. Ya, dirajam, hukum had. Kisos ada hukum had, ada hukum kisos. Kisos itu ada orang bunuh juga dibunuh ya. Misalnya hukum had yang lain. Maka Allah menyuruh untuk disaksikan supaya apa? Sebagai pembelajaran agar yang lain jera tidak melakukan. Nah, orang yang sudah dihukum had, misalnya seorang pencuri tangannya dipotong, maka diampuni dosanya. Diampuni dosanya. Orang berzina kemudian dicambuk atau dirajam, diampuni dosanya, tidak dihukum lagi di akhirat. Kenapa? Dia sudah dihukum di mana? Di dunia. Apa kiat menghadapi godaan iblis? Susah menghadapi godaan iblis ya. Tidak ada kiat lain kecuali Anda berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kenapa? Iblis ini sangat berpengalaman. Iblis ini enggak mati-mati sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang masih hidup. Dan dia sudah berpengalaman bagaimana menggoda si fulan, godain ustadz kayak apa caranya, godain kiai bagaimana caranya, godain orang miskin gimana caranya, godain orang kaya gimana caranya, dia sudah tahu caranya. Dan dia sudah menjatuhkan banyak orang. Maka tidak ada yang bisa menyelamatkan Anda kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iblis bersumpah, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Kata iblis, "Ya Allah, aku akan datangi mereka, aku akan goda mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dan kau akan dapati kebanyakan mereka tidak bersyukur." Ini janji iblis. Jadi antum akan digoda dari segala penjuru, depan digoda, belakang digoda, kanan digoda. Tatkala rame-rame antum digoda, tatkala bersendirian apalagi digoda oleh iblis. Maka tidak ada jalan keluar kecuali berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya jauhi perkara-perkara yang bisa menjerumuskan antum dalam maksiat. Contohnya antum tahu iman antum lemah. Kalau antum buka internet sendirian, bakalan lihat macam-macam. Jangan buka internet sendirian, baik ajak orang lain. Supaya antum tidak melihat yang macam-macam, karena antum tahu iman antum lemah. Kalau antum tahu antum safar sendiri bakalan macam-macam di luar negeri, ajak orang lain safar sama antum. Bukan berarti macam-macam berdua, jangan. Supaya antum malu sama dia, antum tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum tahu antum sangat mudah digoda oleh wanita, maka jangan buka pertemanan di Facebook dengan wanita. Paham? Antum sudah tahu lemah terhadap wanita, cari teman lagi perempuan di apa? Facebook. Kalau ada yang minta pertemanan, dilihat dulu fotonya, cantik atau tidak. Kalau enggak, ditolak. Kalau cantik, diterima. Repot kalau seperti itu. Kalau ada akhwat kirim nomornya, enggak usah dibalas. Jangan di-save, blokir. Jangan disimpan fotonya. Kemudian malam-malam murojaah fotonya, jangan. Antum lemah. Oleh karenanya saya katakan, jauhi segala sarana yang bisa menjerumuskan antum dalam kemaksiatan. Kalau antum tahu bermain dengan teman-teman ini bakalan diajak macam-macam, minum bir, tinggalkan dia, biar dibilang apa cuek aja. Karena antum keselamatan agama lebih utama daripada yang lainnya. Meskipun dihina oleh orang, meskipun dikatakan terbelakang, meskipun dikatakan enggak pandai bergaul, keselamatan agama lebih utama. Kalau antum tahu si fulan ini kalau ketemu dengan kita pasti gibah, jangan ketemu dia. Kenapa? Kalau ketemu dia pasti ngomongin orang. Nggak usah ketemu dengan dia, biarin dibilang. Kenapa? Kalau ketemu ente pasti ente gibahin orang. Daripada saya berdosa, mending saya nggak usah ketemu ente. Kenapa? Ente tukang gibah. Pertanyaan berikutnya, Ustadz, bolehkah kita terus menerus mengqadha salat qabliyah subuh? Ya kira-kira seminggu 3 kali sampai 4 kali. Qabliyah subuh itu namanya sebelum subuh, bukan ba'diyah subuh. Sebagian orang qabliyah jadi ba'diyah. Ini bagaimana? Jadi boleh kalau seorang sesekali ya, dia tidak sempat salat qabliyah subuh, dia salat setelah 2 rakaat, setelah salat apa? Subuh. Tapi kalau terus-terusan, ini bagaimana? Jangan jadikan kebiasaan. Namanya udzur itu sekali-sekali. Kalau kita Rasulullah SAW asyaddu ta'ahudan. Rasulullah SAW sangat memperhatikan salat 2 rakaat sebelum apa? Subuh. Kenapa? Pahalanya khairu minad dunya wa ma fiha. Rakaatul fajri 2 rakaat sebelum salat subuh, qabliyah subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Makanya Rasulullah SAW sangat perhatian terhadap 2 rakaat ini. Maka kita juga perhatian. Nah, kalau kita tiap hari mengqadha, namanya kita kurang perhatian kalau begitu. Dan malu masa mengqadha terus. Ini namanya tidak perhatian. Tentang penciptaan manusia dan penentuan nasib, pencatatan takdir, apakah termasuk masuk neraka atau surga? Iya, manusia sudah ditakdirkan seluruhnya, termasuk dia di surga atau neraka.
Kalau ada yang berkata, Ustaz, kalau saya sudah ditakdirkan masuk neraka, buat apa saya ikut pengajian, Ustaz? Kita katakan, kalau kau sudah tahu masuk neraka, enggak usah ikut pengajian. Tapi kau tahu enggak sekarang kau di neraka atau tidak? Enggak ada yang tahu takdirnya. Paham? Kalau Anda tidak tahu takdir Anda, maka beramallah soleh. Karena barang siapa yang ditakdirkan masuk surga akan dimudahkan untuk beramal soleh. Paham? Jadi jangan kita mengatakan, Ustaz, kalau kita sudah tahu masuk neraka, buat apa kita beramal soleh? Jawabannya, apakah kau tahu kau masuk neraka? Kalau kau sudah tahu kau masuk neraka, benar, tidak usah lagi kau ikut pengajian. Toh ujung-ujungnya masuk apa? Neraka. Ustaz, bagaimana apabila seorang orang tua melakukan dosa dan anaknya sudah mengingatkan, tapi orang tua tetap melakukannya? Apakah anak ini berdosa juga? Tidak, kalau dia sudah menyampaikan, dia sudah berarti dia sudah menegakkan hujah. Tapi dia sabar menyampaikan, terutama orang tua. Anggap itulah dakwah. Ya akhi, sebagian orang tidak sabar tatkala istrinya mungkin bandel, tidak sabar tatkala orang tuanya mungkin bandel. Itu sarana antum mendakwahi dia, ladang pahala. Loh, antum kalau ngisi pengajian di masjid enggak ada yang hadir. Sekarang antum isi pengajian di hadapan ayah antum. Jadilah dai bagi apa ayah antum, jadilah istri antum sebagai lahan dakwah, dakwahi dia. Bagaimana caranya istri saya bisa sadar? Bagaimana cara istri saya bisa rajin sholat? Dakwahi dia pelan-pelan, ajak ngomong baik-baik. Orang tua pun demikian. Ini kesempatan, Allah buka kesempatan Anda untuk beramal. Allah buka kesempatan Anda untuk berbakti sama orang tua. Dakwahi orang tua pelan-pelan. Ustaz, usia saya akan menginjak 29 tahun. Tapi ibu saya dan ayah saya sudah meninggal. Selalu menolak lamaran dari beberapa orang ikhwan dengan berbagai macam alasan. Oh, ibu saya selalu menolak lamaran dari beberapa ikhwan. Bagaimana seharusnya saya bersikap? Jadi ibunya masih hidup, ayahnya sudah meninggal. Kalau ada ikhwan yang ngelamar, ibunya selalu nolak. Bagaimana saya bersikap? Ya. Kalau begitu, kalau memang ibunya selalu menolak tanpa ada alasan, maka bilang kepada omnya, bilang kepada pihak lelaki agar menikahkan. Ya, karena ini berkaitan dengan kemaslahatan anti. Kalau tidak, laporkan ke KUA. Kenapa? Karena yang menikahkan bukan ibu. Ya. Yang menikahkan adalah pihak apa? Lelaki. Mungkin om atau kakek, ya. Atau kita punya kakak laki-laki, boleh nikahkan kita kalau ayah kita sudah meninggal. Dan ibu diberi pengertian, ibu diberi apa? Pengertian. Apalagi ibu tadi menolak lamaran ya tanpa alasan. Kenapa? Kalau sudah tua nanti siapa yang mau ngelamar? Yang masih muda-muda saja enggak laku, apalagi yang sudah tua. Oleh karenanya, kalau ibu terus menolak, maka berusaha menikah. Tetap aja berusaha menikah sambil beri pengertian kepada ibu. Kenapa? Karena kita khawatir kalau tidak menikah terjerumus dalam maksiat. Kita ingin ada orang menjaga agama kita. Masalah ibu marah itu urusan belakangan, karena ibu tidak punya hak untuk menolak saya menikah. Ibu tidak punya hak untuk menolak saya menikah. Syekh Utsaimin menyampaikan sebuah kisah tentang seorang wanita yang setiap ada lelaki yang ngelamar ditolak oleh bapaknya, entah dengan tidak ada alasan syar'i. Terus ada yang ngelamar ditolak sampai akhirnya wanita tersebut tua. Sampai akhirnya wanita tersebut sakit. Maka dia bilang, sampaikan kepada bapak saya, kita akan bertemu pada hari kiamat. Kenapa? Dia dendam sama ayahnya. Kenapa? Setiap ada orang lamar apa? Ditolak. Seharusnya orang seperti ini laporkan ke KUA, sehingga ayahnya akan digugurkan oleh KUA, enggak boleh jadi wali, perwaliannya gugur. Kenapa? Dia beri kemudaratan kepada putrinya. Ini orang tua yang tidak menjalankan amanah. Dia harusnya segera menikahkan putrinya. Bukan menahan putrinya tidak bisa nikah-nikah sampai akhirnya tua, enggak ada lagi yang ngelamar. Maka saya katakan, mumpung karena ibu bukan wali, ibu kita bukan wali, maka kita cari wali kita, suruh nikahkan kita. Masalah ibu nanti kita rayu pelan-pelan, suami kita suruh baikin ibu, lama-lama insyaallah ibu akan luluh. Karena agama kita harus kita selamatkan. Kita harus kawin, kalau enggak kawin gimana? Kasihan yang jomblo-jomblo. Apakah wanita tidak menikah itu berdosa? Tidak ada dosa tidak menikah juga, enggak masalah. Yang jadi masalah, apakah kalau dia tidak menikah dia bisa terselamatkan dari maksiat? Akhirnya menghayal macam-macam, lihat yang macam-macam.
Namun saya katakan tidak wajib. Kapan dia menjadi wajib dan berdosa? Kalau dia terjebak dengan syahwat dan dia tidak ada pelampiasan kecuali dengan cara yang haram, maka tatkala itu wajib bagi dia untuk apa? Menikah. Kalau tidak menikah dia berdosa. Tapi kalau dia tidak menikah, dia masih bisa menjaga syahwatnya, dia tidak terjerumus dalam kemaksiatan, dia masih beribadah, maka tidak wajib menikah. Tapi ya ikhwan, kenapa tidak kita menikah? Kita ingin punya anak, kalau kita meninggal ada anak yang doain kita. Saya ingin punya anak 30 tapi tidak, susah kayaknya, susah. Kalau saya punya anak 30, coba bayangkan 30 semuanya misalnya hafal Quran, semuanya sholat di masjidnya. Saya sudah meninggal, semuanya doain saya. Pahala mereka ngalir sama saya. Paham? Saya punya anak sudah 5, masih kurang juga. Saya masih ingin lebih, tapi ya kita terima takdir Allah Subhanahu wa taala. Paham? Jadi kenapa kita tidak menikah? Kalau kita ada nikah adalah ibadah yang luar biasa. Tapi kembali saya jawab pertanyaan ini, wanita tidak wajib menikah kecuali kalau dia takut terjerumus dalam kemaksiatan. Kalau dia takut terjerumus dalam kemaksiatan, maka hukumnya wajib menikah. Ustaz, apa tanda-tanda diterimanya taubat seorang hamba? Jika diampuni langsung masuk surga atau mampir dulu? Kata Rasulullah SAW, at-taibu minadz-dzamb kaman la dzamba lahu. Orang yang bertobat dari suatu dosa seperti orang yang tidak berdosa. Orang yang bertobat dari suatu dosa seperti orang yang tidak apa? Berdosa. Jadi sebenarnya ibadah yang paling mulia dan paling mudah masukkan surga tobat. Yang penting sebelum ente meninggal ente apa? Bertobat. Banyak istighfar aja, istighfar ketabrak mobil selesai kita baru istighfar. Allah ampuni apa? Dosa-dosa kita. Kita enggak tahu kapan nyawa kita dicabut, sewaktu-waktu bisa. Nah, kalau sebelum kita meninggal kita sempat astagfirullah, astagfirullah, tubu ilaih, astagfirullah. Sudah, seakan-akan dosa-dosa kita hilang seluruhnya. Kenapa? Karena kita senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bentuk taubat yang benar? Apakah dengan cara solat atau sekedar perbanyak istighfar? Disunahkan seorang tatkala bertobat melaksanakan solat taubat. Namun ini tidak wajib. Ini hukumnya hanyalah apa? Sunnah. Dia merasa gelisah maka dia solat 2 rakaat, solat taubat maka dianjurkan. Namun tidak diharuskan. Kalau seorang beristighfar dari hati yang paling dalam, Allah maghfirli wa tub alayya, ya Allah ampunilah aku, ya Allah terimalah taubatku, ya Allah, maka diterima. Meskipun dia tidak solat apa? Taubat. Yang penting dia memenuhi persyaratan taubat, yaitu dia meninggalkan dosanya, dia menyesali perbuatannya dan dia bertekad untuk tidak kembali melakukannya lagi. Ketika kita bertobat, apakah dosa yang kita lakukan sebelum bertobat tetap dibalas di akhirat? Jawabannya tidak. Tadi, at-taibu minadz-dzamb kaman la dzamba lahu. Seorang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak berdosa, maka tidak akan dibalas dosanya. Kenapa? Dia sudah bertobat, sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah salat tahiyatul masjid bisa dilakukan setelah salat fardu? Tidak perlu. Kalau sudah salat fardu enggak usah salat tahiyatul masjid, karena tujuan dari salat tahiyatul masjid yaitu sebelum duduk sudah salat. Nah, kalau Anda sudah salat fardu berarti Anda sudah salat sebelum apa? Duduk. Jadi sudah mewakili salat tahiyatul masjid, tidak perlu tahiyatul masjid lagi. Bagaimana ibadah seorang yang kondisinya sulit terhindar dari najis, baik karena suatu penyakit ataupun lingkungannya? Ini perlu terinci, tidak bisa global seperti ini. Datang ke Ustaz Abdurrahman atau Ustaz yang lain, tanya apa yang menyebabkan dia susah terhindar dari najis. Tidak bisa secara global begini, harus terperinci. Karena saya begini, karena saya begini. Ya, harus ditanyakan secara detail. Apabila seorang tidak melaksanakan solat fardu dalam 1 tahun, dapat dikatakan orang tersebut telah kufur. Ada khilaf di kalangan para ulama. Jumhur ulama berpendapat orang yang meninggalkan solat selama dia meyakini dia berdosa, selama dia meyakini solat itu wajib, maka dia tidak kafir. Dan sebagian ulama berpendapat orang yang meninggalkan solat dengan sengaja, maka dia kafir. Sebagian ulama berpendapat barang siapa meninggalkan solat sama sekali, solat Jumat juga tidak, solat Id juga tidak, maka dia telah apa? Kafir. Intinya masalah kafir atau tidaknya ada khilaf di kalangan para ulama. Namun dia telah melakukan dosa yang sangat besar, lebih besar daripada berzina. Meninggalkan salat dosanya lebih besar daripada berzina. Maka hendaknya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ustaz, bagaimana hukumnya seorang istri yang minta cerai karena suaminya poligami? Bolehkah hal tersebut? Tidak boleh. Masa suaminya poligami terus dia minta apa? Minta cerai. Tidak boleh, sabar. Tetapi dia nuntut suaminya untuk adil. Ya. Dia berusaha memperbaiki kondisinya. Adapun minta cerai tidak benar. Suaminya tidak bermaksiat. Suaminya maksiat apa? Poligami. Apakah dia bermaksiat? Ya. Kecuali kalau suaminya poligaminya ngawur, itu lain cerita. Contohnya ngawur gimana? Dia selalu ke istri yang kedua. Kalau ke istri pertama cuma minta pijit aja. Nah, ini enggak benar seperti ini. Ini minta cerai boleh. Kenapa? Suami tidak adil. Suami menzalimi dia. Ini boleh. Seorang suami yang tidak menjalankan tugasnya, wanita boleh minta cerai. Tapi kalau suaminya adil, kemudian suaminya di sini juga mesra, di sana juga mesra, ya, maka tidak boleh dia minta apa? Minta cerai. Apakah seorang suami harus menceraikan istri keduanya karena permintaan istri pertama? Wah, ini juga ngawur. Ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam melarang seorang wanita meminta suaminya menceraikan istri yang lain. Makanya ikhwan, antum kalau belum berkapasitas jangan nekat poligami. Ada orang nekat poligami, dia tidak mampu. Dia saja masih disetir oleh istrinya. Kemudian dia mau apa? Poligami. Akhirnya apa? Nanti dia mendolimi. Dia mendolimi istri kedua atau dia mendolimi istri pertama. Istri pertama bilang ceraikan istri kedua, kalau enggak saya kabur dari rumah. Oh, repot kan? Antum kalau punya kemampuan silahkan, tapi kalau enggak jangan nekat. Akhirnya bisa amburadul. Bisa amburadul. Kemaslahatan yang diharapkan malah mendatangkan kemudaratan. Mohon nasihatnya, saya punya saudara sepupu seorang non-muslim dan belum balik. Qadarullah ayahnya meninggal dan ia sebatang kara sekarang tinggal di rumah saya. Dan ibunya memelihara saudaranya di kampung. Alhamdulillah ia tertarik untuk sholat, mengaji dan datang ke kajian. Mungkin dikarenakan lingkungan. Apa yang harus saya lakukan Ustaz? Melarangnya, membiarkannya atau mengajarkan tentang Islam. Sedangkan ibunya tidak tahu bahwa ia sholat. Diajarin, masukin dia ke dalam Islam. Dapat pahala, bayangkan. Dapat pahala, ajarin dia Islam. Kalau dia ikut pengajian meskipun dia belum Islam, tidak jadi masalah. Orang kafir boleh masuk masjid kalau ada maslahat. Rasulullah SAW terima tamu kafir di Masjid Nabawi. Biar dia masuk, coba dibersih, selalu bersih waktu masuk masjid. Jangan sampai bawa najis. Tapi masuk masjid nggak jadi masalah. Kalau bisa disuruh masuk Islam, dikenalkan Islam, dijelaskan bahwasanya agamamu itu agama kesyirikan. Jelaskan, kita harus jelaskan. Dia akan apalagi dikatakan dia sudah tertarik untuk sholat. Ini kesempatan besar agar dia bisa masuk Islam. Wassalamualaikum, apa hukumnya orang menunda taubatnya? Ia bilang nanti aja, nanti saja baru saya bertobat. Ini tidak boleh seperti itu. Saya katakan di taubat harus segera. Ada orang menunda taubat jadi mengatakan nanti kalau saya umur 60 tahun baru saya bertobat. Masih umur 59 dia sudah tewas. Ada yang mengatakan saya mau bertobat nanti kalau sudah hajian. Belum tentu dia bisa haji. Belum tentu bisa haji. Apa kata penyair? Wa kam min fatan amsa wa asbaha dhahikan. Waqad udkhilat ajsaduhum dzulmatal qabri. Betapa banyak pemuda yang tertawa di pagi hari dan di sore hari, ternyata malam hari mereka sudah dikuburkan dalam liang lahat. Saya punya teman dari Madinah. Dia waktu mau ke sini memberikan bantuan ke tanah air. Dua-duanya teman saya. Akhirnya cuma satu yang berangkat, satunya enggak. Kenapa? Dia tunda penerbangan. Kenapa? Karena bibinya meninggal, dia harus salatkan di Masjid Nabawi. Maka dia tidak jadi berangkat ke Jakarta. Salat Isya dia salatkan bibinya, dia kuburkan di Baqi. Dia yang kuburkan dan dia yang solatkan. Subuhnya dia yang disolatkan. Tidak ada yang duga. Ternyata subuhnya dia yang disolatkan. Meninggal. Jadi perhatian Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kata penyair, ya, ta'addadatil asbab wal mautu wahid. Sebab untuk kematian banyak. Orang meninggal bisa tiba-tiba kena serangan jantung, bisa ketabrak mobil, bisa jatuh dari pesawat, ya, dan macam-macamnya. Bahkan orang banyak meninggal tanpa didahului sakit. Oleh karenanya, bagaimana dia berani menunda taubat? Dia kasih jadwal, saya mau taubat umur sekian. Ada orang bekerja di riba, melakukan rentenir misalnya. Kamu enggak bertobat, nanti kalau sudah pensiun. Kalau sudah pensiun sudah selesai. Kalau kamu mati sebelum pensiun gimana? Ya, akhirnya gampangkan seperti ini, tidak boleh ya. Seorang segera bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Saya ingin memberi nama anak, apakah boleh berdasarkan perhitungan tanggal lahir? Tidak boleh ya. Ngapain perhitungan tanggal lahir? Khawatir ada keyakinan nasib baik atau nasib buruk berkaitan dengan tanggal lahir. Cari nama yang baik ya. Nama yang baik dan tidak ada nasib buruk atau nasib baik berkaitan dengan hari tertentu atau tanggal tertentu atau bulan tertentu. Tidak ada. Bukan berarti orang yang lahir pada malam Jumat Kliwon berarti sial. Tidak ada itu ceritanya. Mau lahir malam Jumat Kliwon, malam Jumat Wage, malam Jumat Pahing, mau malam Sabtu, mau malam Minggu, enggak ada masalahnya. Enggak ada masalah. Ustaz, saya ta'aruf, kenalan dengan seorang perempuan. Bolehkah saya menelponnya? Dan apakah maksiat menyebabkan kurangnya keberkahan? Iya, maksiat itu menghilangkan keberkahan. Maksiat itu mendatangkan kesialan. Kalau Anda sudah berta'aruf dengan seorang wanita dengan cara yang syar'i, fatwa ulama Anda boleh menelpon dia, tetapi pembicaranya terbatas hanya pada keperluan yang ingin Anda ketahui. Misalnya, ukhti, bagaimana kalau kita nikah? Mau tinggal di mana? Boleh-boleh saja begitu. Tapi kalau ukhti, sayangku, ini enggak boleh kalau seperti ini. Dia masih bukan istri Anda. Ukhti, kamu cantik, enggak boleh seperti itu. Oleh karenanya di antara caranya, kalau Anda pun harus telepon dia, suruh kakaknya di situ dan loudspeakernya. Tahu, oh kakak saya di samping saya, ada loudspeakernya, sehingga pembicaraannya pada perkara yang perlu, enggak jadi masalah. Kapan kita mau menikah? Kalau sudah menikah mau tinggal di mana? Kemudian dia tanya, Mas, kalau kamu menikah kamu poligami enggak? Boleh-boleh saja. Tapi pakai loudspeaker sehingga ada mahramnya, sehingga kita malu untuk merayu-rayu. Paham? Tapi hukumnya boleh selama tidak keluar dari batasan yang syar'i. Kenapa? Wanita tersebut bukan apa-apa kita, belum kita nikahi. Dia masih wanita ajnabiyah, wanita yang asing, tidak boleh kita godai dan tidak boleh kita ganggu. Ustaz, apakah orang yang berbuat dosa di akhir hayatnya terus dia bertobat nasuha, apakah dosanya lalu dihapus semuanya atau tetap ditimbang di mizan hari kiamat kelak? Tidak. Kalau dia sudah bertobat, tadi saya katakan at-taibu minadz-dzam kaman la dzambalahu. Seorang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak berdosa sama sekali. Sudah. Tolong dibacakan ini. Ini ada permintaan ya. Mohon kepada para jamaah berkenan mendoakan kesembuhan ayahanda Kiai Haji Masyur Hanafiyah yang sekarang terbaring di Rumah Sakit Umum Icu Pavilion. Beliau adalah imam besar Masjid Raya Darussalam Samarinda. Kita doakan beliau semoga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa kembali salat ya, menjadi imam di Masjid Raya Darussalam Samarinda. Amin ya rabbal alamin. Baik, terakhir ada hadiah ya, bagi yang bisa menjawab pertanyaan ya. Hadiahnya majalah dan voucher untuk makan bebek ya. Bebek goreng situ ada alamatnya, nanti antum baca sendiri. Lumayan. Baik. Pertanyaan pertama. Voucher daerah Tenggarong bukan di Samarinda. Ingat ya, bukan di Samarinda, daerah Tenggarong. Bebeknya bukan di Samarinda tapi di mana? Tenggarong. Gimana caranya urusan ente bukan urusan anak. Yang penting anak sudah makan. Tenggarong jauh kan? Dekat lah 4 tahun. Baik, pertanyaannya. Yang pertama, siapa sahabat yang pernah ikut perang Badar kemudian bermaksiat? Siapa namanya? Ayo lihat catatan, siapa? Angkat tangan siapa? Hatib, Masya Allah. Jazakallah khair, fadal. Ini bebeknya satu voucher buat 2 orang ya, boleh bawa istri. Ya, kalau bawa anak-anak, anak-anaknya bayar sendiri ya. Baik, pertanyaan berikutnya. Jika seorang bermaksiat, 2 perkara yang harus dia lakukan apa? Ya silakan. Berdiri. Hah? Kenapa? Masya Allah, segera bertobat, beristighfar dan memperbanyak amal soleh. Silakan. Biar di sini. Silakan. Ini vouchernya. Bebek ya. Pertanyaan berikutnya. Sebutkan 3 keutamaan taubat.
Silakan. Berdiri, jangan lihat. Lihat sebentar terus jangan lihat. Sudah. Hafal ya. Sudah lihat. Lihat dulu enggak apa, lihat dulu. Sudah dihafal berdiri. Nah, berdiri. Dicintai oleh Allah. Jangan lihat terus, lihat sekali saja lihat. Pandangan pertama boleh, pandangan berikutnya enggak boleh. Menghilangkan keburukan, memberikan kebaikan, didoakan oleh Allah, didoakan oleh malaikat. Doakan malaikat, dicintai oleh Allah. Kurang satu. Pandangan kedua. Bahkan dosa terhapus dan Masuk surga, Masya Allah, fadal ya. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Siapa yang bisa sebutkan keutamaan yang lain? Satu aja, selain yang dia sebutkan. Silakan. Lihat sekali aja. Mendatangkan kemenangan, keberuntungan. Masya Allah. Silakan. Ya. Bebek buat 2 orang ya, jangan lupa. Oh ya. Siapa yang bisa sebutkan dalil dari Al-Quran maupun Sunnah yang berkaitan dengan taubat? Dalil apapun, yang penting bahasa Arabnya. Ya, silakan. Silakan. At-taibu minadzam kaman la dzamba lahu. Orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak apa? Berdosa. Fadal Ustaz. Silakan ambil bebeknya. Ayo. Qadarullah bebeknya sudah habis ya. Tinggal majalah 2 aja. Habis ya bebeknya? Habis bebeknya, qadarullah ya. Tinggal majalah 2 ya. Ini buat 1 orang ya, kalau bisa jawab pertanyaan dua-duanya. Siapa yang bisa sebutkan dalil yang lain daripada yang itu yang berkaitan dengan taubat? Dalil apa aja? Antum apa? Masya Allah, fadal. Demikian pengajian kita ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan kita berterima kasih kepada DKI Masjid ini yang telah memberikan kita kesempatan untuk bisa mengingat Allah di masjid yang mulia ini. Semoga Allah beri balasan kepada DKM Masjid ini, kebaikan yang banyak di akhirat kelak. Demikian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.